Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Ala wabarakatuh. Rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin saya hormati, kita lanjutkan ngaji kitab Nashaiuddin ya. Sayyid Abdullah Al-Haddad pada ngaji secara online ini ya, melalui Zoom atau melalui YouTube. Sebuah kebiasaan baru yang menguntungkan umat Islam, tidak hanya menguntungkan hal duniawi kita, tapi juga menguntungkan ukhrawi kita. Bisa tetap ngaji, tetap update meskipun pada jarak yang sangat jauh, meskipun pada waktu yang sulit untuk bisa meeting secara offline, ya pada keadaan yang mungkin waktu juga mepet. Alhamdulillah kita diperkenan Allah Ta'ala diberikan kenikmatan bisa interkoneksi seperti ini sehingga kita mudah untuk tetap berada dalam keadaan ngaji. Ya, mungkin kita harus tetap berada dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita iringi doa. Mudah-mudahan yang kita lakukan sendiri itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulliyatin salihah wa ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Salihin Habib Zainal Abidin Aidil Ibrahim جميع الأولياء والشهداء الصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا ببركاتهم النار معلوم بالدين والآخرة آبائنا وأمهاتنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita lanjutkan ngaji kita. Pada kesempatan yang lalu saya review sedikit bahwa kita diberi oleh Allah SWT opportunity, kesempatan untuk bisa hidup, untuk bisa menambah prestasi-prestasi kita di dunia. Nah, betapa indahnya ketika kita bertemu dengan Allah SWT, kita membawa prestasi yang banyak sekali. Prestasi yang bisa bermanfaat untuk umat manusia, untuk orang banyak. Ya, walaupun prestasi itu kayaknya sepele bagi kita, tapi siapa tahu itu bermanfaat banyak. Atau sebaliknya prestasi itu mungkin tidak terlalu wah jumlahnya, tapi bisa saja Allah SWT memberikan penilaian yang luar biasa. Kita sering mendengar cerita-cerita tentang bagaimana para ulama diberikan kebahagiaan di akhirat gara-gara ada suatu prestasi yang kayaknya itu sederhana. Imam Ghazali hanya karena ya, bukan pakai hanya itu, ya karena memberikan membiarkan si lalat untuk minum tintanya misalnya begitu, itu kayaknya pekerjaan yang remeh. Tapi saya yakin pekerjaan Imam Ghazali yang besar itu ya diapresiasi oleh Allah SWT. Hanya saja ada suatu pekerjaan kecil yang sepertinya tidak sepadan dengan ngarang kitab Ihya Ulumuddin setebal itu dan kitab-kitab lain ratusan yang Imam Ghazali susun. Tapi bernilai dilipat gandakan oleh Allah SWT nilainya sehingga jadi luar biasa. Itu pula para ulama yang lain banyak yang mendapatkan karomah kemuliaan seperti itu. Dan kita semua juga mendapat kesempatan hal yang sama. Karena itu kita tidak meremehkan amalan-amalan yang kecil, seperti mungkin tidak terlalu bernilai secara akal kita, tapi itu secara kemanusiaan luar biasa, secara hati nurani, itu sangat-sangat diharuskan seharusnya begitu. Dan sebaliknya dosa-dosa yang kayaknya kecil atau remeh, bisa saja oleh Allah Ta'ala itu dilipat gandakan, di-amplifying ya, jadi sangat besar. Oh, betapa banyak orang yang hanya karena seperti minum-minuman keras yang tidak cuman mungkin nggak sampai membunuh, nggak sampai zina, tapi ternyata gara-gara minuman keras itu ada juga yang sampai hanya berbuat dolim yang luar biasa. Mungkin juga beberapa yang fitnah orang lain dengan fitnah yang kecil, hanya cuma sekedar sharing sebuah posting begitu, tapi ternyata efeknya luar biasa, bisa bikin orang jadi luar biasa. Ada orang pernah mengedit sebuah video, ternyata video itu akibat dia itu jadi viral, kemudian menggerakkan banyak orang untuk berbuat maksiat gara-gara video itu. Ya tentu saja nggak sembarangan itu dosa yang kecil itu bisa saja terlipat gandakan melebihi dosa-dosa besar lainnya. Karena melipat gandakan pahala atau melipat gandakan dosa itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah manusia diberikan akal pikiran yang dapat merenungi itu. Nah, opportunity, kesempatan kita untuk melakukan kebaikan, meskipun itu kecil, tapi kita laksanakan. Apalagi kebaikan yang besar, apalagi kewajiban. Itu kesempatan betul. Waktu-waktu yang kita lalui hari-hari ini itu adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita.
Dan waktu itu kalau seandainya ditukar aja dengan apapun yang kita punya, itu pasti kita akan melakukannya. Manusia akan bersedia menukar apa saja yang dimilikinya demi mendapatkan waktu extend tambahan sebelum ajal. Kenapa? Karena biasanya menjelang ajal itulah seseorang itu baru baru mencapai puncak kesadarannya. Apalagi pada saat-saat yang kira-kira momen itu genting sekali, menyebabkan dia sangat dekat dengan perasaan akan mati. Wah, itu sangat genting itu. Entah di saat pesawatnya lagi goncang, entah di dalam kapal laut dia lagi terombang-ambing. Jadi sebenarnya apa bedanya pada saat pesawat goncang maupun kapal laut terombang-ambing dengan hari-hari kita biasa yang kita sedang duduk-duduk? Enggak, sebenarnya nggak ada bedanya. Itu juga kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita sendiri punya perasaan bahwa dalam keadaan genting seperti itu dekat sekali dengan kematian. Dan saat itulah biasanya kesadaran-kesadaran yang tinggi itu muncul. Mungkin menyesal belum membahagiakan istrinya, anaknya. Mungkin kesal, menyesal juga karena sering melakukan kejahatan yang merusak hubungan umat manusia, yang akhirnya merusak silaturahmi, merusak kerukunan. Mungkin juga selama ini makan barang-barang yang haram, bukan sekedar haram zatnya, tapi haram dari segi statusnya. Kalau zatnya itu yang sering dimasalahkan ya. Ini terbuat dari khamar, ini ada unsur babinya. Kayak apa ini sekarang ini lagi ini nih, vaksinasi ya. Vaksinnya ini ada unsur babinya. Hampir semua orang yang dibahas adalah golongan zatnya itu. Dan sehari-hari juga makanan yang dibahas adalah zatnya itu. Padahal ada yang jauh lebih hebat lagi, harusnya diperhatikan adalah statusnya. Ini duitmu ini sudah halal apa tidak halal? Ya, habis nyolong apa bisa. Dulu saya kerja biasa kok mendapat gaji, iya gaji. Tapi ketika mengerjakan pekerjaannya, apakah sesuai dengan kontrak? Apa sesuai dengan keharusan, peraturan? Oh iya. Bagaimana kualitasnya? Bagaimana waktunya? Maka semua itu akan berbalik. Loh, iya. Harusnya kalau ada pekerjaan yang nilainya sekian, maka dia digaji sekian. Kalau pekerjaannya turun, terus dia minta gaji tetap. Itu nggak apa-apa, ta. Halal ta itu. Duitnya itu. Gitu, dengan kita tidak pernah minta pengurangan gaji gara-gara melakukan kesalahan yang sengaja itu. Kita yang paling banyak malah kesalahan yang sengaja, bukan tidak sengaja. Yang tidak sengaja itu enak kok. Alhamdulillah kita itu punya kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhir surat Al-Baqarah itu, ya Innasina au akhtona. Terus kalau ada lupa ya Allah, ada kesalahan saya nggak sengaja, mohon dihapus ya Allah, enak. Kita ini sudah punya kontrak. Kalau lupa, dihapus kesalahannya. Kalau lu nggak sengaja, dihapus kesalahannya. Alhamdulillah. Tapi yang banyak kesalahan itu adalah kesalahan yang sengaja. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan yang sengaja itu baik karena tidak menunaikan kewajiban atau melanggar keharuman itu akan muncul pada saat kesadaran-kesadaran itu. Nah, sekarang bagaimana kita supaya bisa punya kesadaran-kesadaran itu agak lebih banyak lagi, sehingga kesadaran itu lebih banyak muncul lagi. Jadi kalau tadinya harus menunggu adanya pesawat goncang, harus menunggu kapal lautnya lagi terombang-ambing, atau lagi di rumah, atau lagi dimanapun lagi sakitnya parah, sehingga sepertinya, atau apalagi kalau ada dokter sudah memberikan vonis misalnya, sepertinya itu sudah dekat dengan ajal, tidak perlu menunggu seperti itu untuk bisa zikrul maut itu. Kita bisa menciptakan sendiri keadaan-keadaan kita untuk zikrul maut. Berarti yang saya hormati, kita sampai pada bab untuk zikrul maut atau mengingat mati. Nah, bagaimana momen-momen itu sendiri yang kita ciptakan? Tidak usah menunggu dalam keadaan goncang. Tidak usah menunggu diancam, lagi menunggu dalam keadaan sakit yang sangat parah baru ingat mati. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah annal iktsaro min dzikril mauti mustahabbun wa maraghabun fihi. Zikrul maut itu sunnah, disunahkan dan bahkan disukai, sangat dianjurkan oleh agama kita. Orang yang zikrul maut itu berarti mengingat keadaan akan wafat, mengingatkan bahwa dirinya juga akan meninggal seperti orang lain juga. Nah, kondisi seperti itu tuh sunnah. Karena itu banyak sekali inovasi-inovasi di tanah air kita yang dilakukan oleh para ulama, para aulia kita. Alhamdulillah, momen-momen itu diciptakan banyak sekali. Dan sebetulnya oleh Rasulullah juga sudah dibikinkan. Cuman lebih ditekankan, dikembangkan lagi, disesuaikan dengan kondisi masyarakat kita. Bahkan kadang pakai acara seni-seni segala ya. Zikrul maut aja seninya juga. Ya, kadang dengan membaca doa atau membaca suatu zikir tertentu dengan lagunya, ini adalah termasuk zikrul maut.
mengingat mati. Misalnya dalam roti kita baca supaya kita diwafatkan, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala din Islam, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Itu berarti zikir maut, zikrul maut, mengingatkan kondisi kita yang akan wafat. Itu termasuk zikrul maut. Ya dzal jalali wal ikram, boleh mitna atau amitna. Saya baca di Syarah Ratibul Hadad itu dengan mitna ala dinil Islam. Nanti kalau saya wafat, ya Allah mohon wafatkan dalam keadaan Islam. Betapa indahnya kalau kita menghadap pada Allah SWT dalam kondisi statusnya sedang Islam. Dan betapa sedihnya kalau pas ketika wafat menghadap Allah SWT, ternyata wafatnya itu tidak husnul khotimah, malah su'ul khotimah, malah dalam keadaan tidak sedang punya hubungan dengan Allah SWT. Itu betapa menyedihkannya. Karena itu zikrul maut ini frekuensinya dan intensitasnya ini ditekankan. Walahu manafi'un wa fawaidun jalilatun minha, karena dia akan memberikan manfaat dan faedah yang sangat besar. Di antaranya, pertama kisorul amali, yaitu pendeknya angan-angan. Kalau sudah punya planning bahwa dia juga nggak akan lama, seperti disebut tadi, opportunity, kesempatan ini nggak banyak. Sebentar lagi kesempatan ini akan habis. Kalau tidak dimanfaatkan betul-betul, maka dia akan sudah kelewatan begitu saja. Kisrul amal ini dia akan membedekkan angan-angan. Sehingga kalau dia punya kesalahan, akan segera ditebus dengan permohonan maaf, dengan taubat. Kalau kesalahan itu dengan manusia, dia segera minta maaf. Kalau kesalahan itu dengan manusia itu masih ada tanggungan yang harus ditunaikan. Apalagi kalau berupa harta, harus ditunaikan. Karena semua yang keserimpet dengan harta itu dibawa mati, harus ada solusinya. Solusi yang paling gampang itu adalah ditulis apa saja yang menjadi tanggungan itu. Sehingga ketika mati, ada yang menindaklanjuti tulisan itu. Entah punya tanggungan apa, hutang, kredit, apapun itu harus ada tulisannya. Supaya ada yang melanjutkan, yaitu anaknya. Yang paling gampang ya nggak usah gitu, sebelum mati diberesin semua. Karena semua yang ada hubungannya dengan apalagi hutang-hutang yang memang harus ditunaikan, harus segera dibayarkan terhadap seseorang, orangnya tidak terima, maka dia tetap menjadi kasus. Ya banyak cerita tentang hal itu, termasuk mungkin orang yang mati syahid. Mati syahid tetap ditanggung. Apa ya? Orang merasa mungkin kalau mati syahid itu sudah bebas dari segala-galanya. Tidak, tetap ada tanggungan. Ketika dia menghadap Allah Ta'ala, berada di alam barzakh, ternyata masih punya hutang-hutang. Berarti kasus dia, meskipun dihormati, ibaratnya sudah ada fasilitas yang bisa dia nikmati, tapi dia punya tanggungan kasus, keserimpet kasus, yaitu hutang piutang itu. Maka harus dibereskan dulu. Ini sangat hati-hati. Karena itu Rasulullah ketika ada orang wafat, terus ditanya, ini punya hutang nggak ini ya? Ada, Rasulullah punya hutang, Rasulullah nggak mau menyolati. Bukan karena Rasulullah tega, tapi karena justru itu rahmatnya Rasulullah, rahmat itu. Rasa kasih sayang. Rohimnya, rahmat itu merasa punya belas kasihan. Rasulullah belas kasihan kepada orang itu. Kenapa? Sholat tuh bisa kapan aja, nanti juga bisa, nggak harus sekarang juga jadi tunda. Tapi bahwa hutang itu harus sekarang juga dalam kondisi dia status sedang menghadap pada Allah Ta'ala. Karena itu tekanan massal ini ceritanya. Akhirnya ada sahabat yang bersedia menangani hutang itu, menggantikan untuk membayarkannya. Nah begitu ada yang jadi seperti role play, seperti ya di bahasa kita ngeprank ya, kayak ngeprank tapi tujuannya sangat mulia ya, supaya ada yang segera menanggung. Akhirnya ada yang menanggung, Sayyidina Utsman. Dan begitu dikatakan ini sudah hutangnya saya gantikan, Rasulullah baru bersedia untuk sholat. Itu contohnya. Maka kalau sudah di surut amal ini sudah pendek bagi dia, angan-angan untuk hidup sangat panjang itu sangat pendek, sudah nggak ada, maka dia merasa bahwa kita ini setiap saat akan dijemput oleh malaikat Israel untuk menghadap Allah SWT. Nah, yang seperti ini itu adalah kebiasaannya para nabi, kebiasaan para aulia. Beliau semuanya itu
punya logika-logika yang kadang tidak bisa kita pahami, gara-gara beliau punya asumsi yang sangat penting ini, signifikan. Sehingga kadang-kadang kita sulit memahami beliau-beliau itu bagaimana bisa seperti itu ya. Para sahabat misalnya, kok bisa semudah itu beliau mentasarufkan ilmunya, mentasarufkan hartanya, bahkan mentasarufkan semua duniawi yang beliau punya. Gampang sekali, karena memang kisarul amalin. Logika para nabi. Yang kedua adalah faidah dari dzikrul maut, tazidu fid dunya. Punya zuhud, sifat zuhud terhadap dunia. Zuhud itu adalah tidak cinta kepada dunia. Zuhud itu tidak cinta kepada dunia. Jangan dibalik. Cinta kepada dunia, itu suka sekali pada dunia. Padahal dia nggak punya dunia. Wah, itu kasihan itu. Banyak orang yang nggak punya dunia, tapi sangat cinta dunia. Mungkin kehidupannya sangat sederhana, tapi yang dipikirkan adalah iri kepada orang yang kaya. Kenapa bisa gitu ya, enak ya. Tuhan nggak memberi saya begitu. Betapa seandainya saya... Ya, ada pikirannya itu pikiran orientasi cinta kepada dunia. Padahal dia tidak punya dunia. Ngenes. Kalau yang ini enggak, ini sebaliknya ini. Tazidu dunia. Tidak cinta dunia, meskipun dia sangat banyak dunia. Mungkin pangkatnya tinggi sekali, tapi dia tidak mencintai. Tidak mencintai itu berarti seakan-akan tidak ada keterkaitan dia dengan itu. Sehingga dia tidak terbeli oleh jabatannya. Tidak terbeli oleh hartanya. Nah, kalau sudah begitu, dia melakukan apapun bebas. Bebas, kalau dia ingin supaya ini supaya sesuai dengan perintah Allah, bebas. Tidak ada yang membelenggunya. Contoh paling sederhana, punya dunia, tapi tidak cinta dunia. Maka gampang untuk mensodakokan. Mau gak seneng kok, PPN, gitu. Itu namanya tidak cinta dunia, meskipun punya dunia. Nah, biasanya orang yang justru tidak cinta dunia ini yang dikejar dunia, biasanya begitu. Kenapa? Dia tidak berorientasi untuk menghasilkan keuntungan. Dia berorientasi keuntungan untuk dirinya. Dia tidak berorientasi untuk memperkaya diri. Dia berorientasi untuk selalu servis, dan servis. Layanannya supaya dia bisa beres, layanannya supaya dia memuaskan sesuai dengan ajaran Rasulullah diberikan. Terus bagaimana keuntungannya? Kalau keuntungannya kecil, enggak ngurus, yang penting layanan saya tetap jalan. Nah, yang seperti itu biasanya disukai customer-nya. Orang yang banyak memberikan layanan itu dibanding minta tuntutan, itu kan lebih disukai oleh semua orang. Gitu ya. Dan sebaliknya orang yang titik-titik wani piro, sudah sama pimpinannya digaji bulanan, dikasih tugas masih tanya, wani piro? Ini nanti dapat berapa Pak sayang? Wah, gak dikasih. Wah, ya mau, mendingan santai aja. Orang seperti ini kayaknya sih emang nggak sepiro dunianya ya, miskin, tapi kecintaannya terhadap dunia luar biasa. Ada suatu cerita, ada seorang ulama dua ini ya ceritanya ini. Satunya itu kaya, sangat raya, pakai raya segala. Kita crazy rich gitu. Dua ada ulama crazy rich, banyak juga crazy rich-nya. Hanafi juga termasuk crazy rich. Yang Maliki juga crazy rich-nya. Jadi banyak sekali. Ada ulama, ada satu orang lagi itu nggak punya apa-apa. Dia cuma punya kendi, tahu kendi ya untuk minum itu. Kendi itu. Ternyata beliau mengatakan kepada ulama yang kaya tadi, sama ini ulama kok kaya raya gitu. Hidup sederhana kan. Lalu dia sederhana, cuma memang kaya, itu aja dari sederhana. Tuh, yang penting itu bukan jumlah kayanya, tapi hati kita apakah terikat dengan duniawi itu atau tidak. Kalau terikat, itu salah. Tuh, cinta dunia terikat oleh dunia. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi hambanya. Man ahabba syai'in fahuwa abduh. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi hambanya. Menjadi apa aja, mencintai seseorang misalnya, kongkon-kongkon ya gelem aja di hambanya. Mencintai jabatan ya, demi itu dia harus melakukan kejahatan, nggak masalah. Pakai dukun ya nggak masalah. Dia sangat mencintai. Abdu soalnya hamba. Kalau nggak mencintai nggak sampai begitu. Ulama tadi mengatakan begitu. Yang penting itu adalah kita tidak mencintainya. Nah, daripada sampai tidak punya apa-apa, punyanya cuma kendi, tapi begitu cinta dengan kendinya, dibawa kemana-mana kendi itu. Masa pergi ke situ kendinya dibawa, taruhan bisa. Saking senengnya sama si kendi. Kalau nggak salah bawa gerobak gitu. Rupanya bawa kemana. Hadirin yang saya muliakan, berarti
kecintaan ini tidak ada korelasinya dengan kepunyaan gitu ya. Kalau sampai kecintaan dikorelasikan kepunyaan, akhirnya orang yang kayaknya hidupnya miskin itu berarti zuhud terhadap dunia. Enggak ada korelasinya. Atau orang kaya itu berarti cinta dunia. Enggak ada korelasinya. Jadi silakan saudara punya harta sebanyak-banyaknya, terutama dapat bisa membiayai ibadah kita, tentunya membiayai eh, Islam, penyebaran Islam, akhlak karimah, bisa membiayai santri-santri yang mau sekolah, mau ngaji, mau mondok, dan bisa membiayai aktivis-aktivis kita yang ingin bisa meramaikan dunia maya ini supaya lebih islami, lebih akhlakul karimah, bagaimana supaya fakir miskin itu juga nggak sampai kelaparan, itu silakan punya dunia sebanyak-banyaknya. Kita juga didorong kok punya sebanyak-banyaknya. Yang pasti tidak boleh mencintainya, supaya kita tidak terikat. Kalau kita terikatnya hanya kepada Allah, aman. Kita melakukan sesuatu orientasinya hanya kepada Allah, bukan berorientasi kepada dunia. Nah, yang kedua itu, kisarul amal tadi berada pada persepsi ya. Kata di dunia, itu pada kecintaan kita terhadap dunia, itu dikat. Jadi tidak cinta dunia. Yang ketiga ini, wal qana'atu minha bil yasir. Qana'ah itu menerima pemberian Allah minha dari duniawi itu bil yasir meskipun sedikit. Tidak banyak orang menerima sedikit itu. Lu kok sakmene? Itu berarti nggak menerima. Karena kalau qanaah itu dia selalu merasa puas atau satisfy. Diberi Allah dalam keadaan apapun, satisfy, puas. Mungkin bisa dibayangkan begini. Ada cerita agak rahasia ini ceritanya sebetulnya. Saya dulu pernah melakukan apa ya? CPNS itu apa disuruh apa itu prajabatan ya. Prajabatan. Prajabatan itu di ditaruh di mana itu barak militer selama sekitar 2 bulan. Ya ikut lari 2 kali saya dulu gagah perkasa ini. Lengan saya kuat sekali. Nah itu saya sebelum berangkat itu dilalak kepada calon istri itu pamitan. Calon mertua disangoni permennya itu masya Allah ya permen gitu aja lah itu. Tapi karena yang beri ini orang yang sangat dicintai ya beda. Di permen itu permen biasa sebetulnya. Tapi ya namanya permen tak eman-eman. Makanya itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Ada orang minta nggak tak kasih. Oh, minta. Kan ini permen mahal ini. Kamu kalau mau ya permen ini tak belikan itu. Tapi yang ini jangan ini. Meskipun sedikit dan harganya juga nggak mahal. Tapi ini permen-permen dari sang kekasih. Maka kita puas sekali terhadap si permen itu. Jangan sampai dia jatuh ke lantai, ke tanah. Atau jangan sampai ada orang yang tiba-tiba ngambil. Eman ya. Jadi problemnya adalah permen ini kita cintai karena memandang kepada siapa yang memberi si permen ini. Entahlah, saudara pasti punya pengalaman yang mirip seperti itu. Mungkin dari guru diberikan uang, ada beberapa santri itu, nih saya kasih uang 10.000 untuk kamu sangu ke Jepang misalnya begitu. Di mana 10.000 itu nggak pernah. Ya bukan karena 10.000 terlalu sedikit, enggak. Ya mungkin bukan 10.000, deh 100.000 kali ya biar pantas ya. Bisa kasih sangu 100.000. Mungkin dia nggak akan keluar dompet itu selamanya dari dalam dompet itu. Asy-Syamsul Arifin juga pernah disangoni oleh Kiai Khalil Bangkalan untuk pergi dari Bangkalan menuju ke Jombang, yaitu ketika mengirimkan tasbihnya Syekhona Khalil kepada Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari, diberi sangu itu uang sekian sen atau gulden zaman dulu ya sen. Itu sampai sekarang masih disimpan sama beliau, almarhum sudah nggak ada. Insya Allah anak turunnya, keluarga beliau masih menyimpan. Dia cerita selamanya nggak akan pergi duit itu, tetap kata beliau tidak beranak tapi berbuah gitu. Duit ini tidak beranak tapi berbuah. Itu berarti memang seakan-akan orang yang kita cintai itu kalau memberi barang yang kecil itu terasa besar, kalau memberi barang yang sedikit terasa banyak, memberi barang yang tidak seberapa menjadi sangat bernilai gitu. Maka rahasia qanaah min habil yasir ini menjadikan kita mudah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka diberi berapapun itu rasanya itu sangat heboh, amazing. Monggo dicocokkan dengan kegiatan kita sehari-hari.
saya kok mendapat fasilitas yang cuma segini ya. Tapi ini Allah Ta'ala yang ngasih ini. Saya nggak milih, saya nggak nyerang, apa istilahnya, menggebu-gebu mencarinya, kok dikasih seperti ini. Nah, ini kalau qanaah, puas, maka akan langsung puas. Ya Allah, saya puas ya Allah, saya puas. Ini puas ini hubungannya apa dengan syukur? Iya, nanti kalau kita merasa puas itu kan mesti alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan. Makasih Allah memberikan ini untuk wah luar biasa. Oh iya, kalimat puas hubungannya dengan syukur nanti hubungannya dengan ditambah. Iya ta? Iya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka akan aku tambah. Mungkin ada pertanyaan, gimana kalau kita minta tambah dulu, kemudian kita baru bersyukur. Ya Allah, kalau nanti Engkau beri banyak, nanti saya bersyukur. Ini kan baru sedikit, saya tidak usah bersyukur. Nanti aja ya, kalau sudah banyak nikmatnya ini saya bersyukur. Oh, itu kebalik. Soalnya tandanya awalnya itu alimatnya adalah la in syakartum, kalau kamu sudah bersyukur, la azidannakum maka akan aku tambah. Syakartum kan fi'ilnya fi'il madhi, berarti lampau. La azidannakum, azidah itu adalah fi'il mudhari'. Aku akan tambahi kalian. Dan fi'il madhi itu berarti sudah lampau, berarti sudah bersyukur. La azidannakum akan aku tambah nanti. Jadi sekarang atau ke depan. Sekarang aku tambah dan nanti akan itu la azidannakum. Dan fa'ilnya syakartum itulah antum. La azidannakum fa'ilnya adalah ana, yaitu Allah Ta'ala. Maka pekerjaan untuk bersyukur itu pekerjaanmu. Dan pekerjaan menambah itu pekerjaannya Allah Ta'ala. Nah, yang kita pikir sekarang kebalik bahwa sayalah yang menambah. Enggak. Yang dipikirkan adalah tambahannya. Maka pekerjaan tambah itu bukan pekerjaan manusia. Kalau ada orang memikirkan tambah, tambah, tambah mulu, itu bukan pekerjaannya sebenarnya, itu salah fokus. Pekerjaannya adalah syakartum. Antum syakar. Kaum bersyukur. Maka pekerjaannya manusia adalah syakar. Adapun pekerjaan menambah itu pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keliru kalau kita berpikir tambahan. Ya Allah kok cuma segini. Nah, itu berarti masih berpikir tambah. Coba menurut saya tanya ya. Punya semua ini hadirin ini punya duit nih di rekeningnya masing-masing. Menurut panjenengan duit itu sudah cukup atau kurang? Ini survei aja, survei. Coba yang bilang cukup atau bahkan berlebih, raise hand coba. Itu ada tanda raise hand di Zoom ini, ada raise hand. Coba berikan raise hand. Raise hand itu lo angkat tangan itu. Bisa ngeklik raise hand. Duit di rekening Anda sekarang kan ada, masing orang-orang punya rekening. Tadi OVO, tadi bank, tadi mana punya rekening. Cukup ya. Enggak, iya beneran ini. Ini sudah banyak sekali ini ya Allah. Sudah banyak ini. Sudah banyak duit saya ini. Banyak sekali. Wah, baik. Alhamdulillah, saya terima kasih. Sudah rasanya diturunkan. Mungkin beberapa orang akan mengatakan, duit kok segini ya. Rekening saya cuma segini. Kurang. Maka itu adalah status kurang. Tapi kalau kita katakan, ini banyak sekali, ya, sudah banyak. Terima kasih Allah, ini sangat banyak. Itulah yang disebut dengan qanaah, puas. Saya sudah puas ya Allah, itu banyak sekali saya menerima dari Engkau. Itu namanya qanaah, puas. Ini yang agak sulit di sini. Lagi gimana ceritanya? Duitnya cuma segini tapi kita bilang puas. Nah, kalimat ini aja sudah keliru. Duit cuma segini kita sudah puas. Padahal ini kalimat-kalimat yang logikanya sudah salah. Ya, apa yang diberikan Tuhan saat ini sudah sangat banyak kepada kita. Kita ingat lahir procot aja nggak bisa, nggak punya apa-apa. Lahir manusia itu langsung lahir gitu aja, itu bayi, nggak pakai baju, nggak pakai apa, itu semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sekarang dikasih sesuatu, itu ya cukup itu. Apalagi yang ngasih orang yang kita kasih, yaitu bukan orang lagi, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang memberi kita segalanya. Maka katakan itu cukup, bahkan berlebih. Nah, itulah orang yang bilang cukup-cukup berlebih dan bersyukur puas itu yang ditambah. Ini tambah-tambahin. Sudah ya Allah, ini terlalu banyak untuk saya, ini sudah sangat banyak ya Allah ini. Itu yang ditambah-tambahin karena azidan akum itu akan aku tambah. Syaratnya harus puas, bersyukur. Kalau ada yang gini gimana? Sedikit banyak, mari kita syukuri. Siapa tahu nanti akan ditambah. Sedikit banyak, mari kita syukuri. Misalnya kepada istri, Dik, ini kita punya rezeki
Ya mungkin kayaknya nggak seberapa, tapi banyak atau sedikit kita syukuri aja, Dik, ya. Supaya nanti ditambah oleh Allah. Coba saya tanya, itu puas apa nggak puas itu? Itu asli nggak puas itu. Asli masih puas sedikit. Kenapa? Soalnya mikir tambahan. Selama masih mikir tambahan berarti kurang itu. Cuma pintar ngomong sehingga seakan-akan seperti bersyukur. Padahal itu asli itu kurang. Rasanya gitu. Saya sudah ngomong kurang dengan tambahan itu tadi, direalisasikan kalimat tambahan. Nah, belum puas. Sekali lagi kita harus puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puas ya Allah, kamu tinggal di situ ya tempatnya ini. Mungkin puas ya Allah, terima kasih. Nabi Ibrahim meletakkan Sayyidah Hajar itu, Ibu Hajar di mana? Di sebelahnya Ka'bah. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ini askan tuh intriyati ya Allah, saya letakkan keluarga saya ini tinggal di sini. Wadin ghairi dzi zar'in, sebuah lembah yang memang enggak ada tanaman-tanamannya, tapi inda baitikal muharram, di sisi Masjidil Haram, Baitul Muharram, Ka'bah. Ya gimana? Itu perintah Allah. Puas, nah, dicukupi oleh Allah Ta'ala. Dan Zam-Zam, dengan Zam-Zam itu akhirnya kan jadi sumber air akhirnya banyak orang datang lewat ke sana minta air, bahkan beli air di situ. Akhirnya lama-lama karena beliau yang punya air itu ya dihormati sekali karena minta air di situ. Maka akhirnya timbul perkampungan di situ, banyak orang yang akhirnya berdagang di situ. Ya jadi tempat yang ramai. Akhirnya banyak sekali buah-buahan itu yang meskipun tidak berasal dari Mekah. Baiklah, problem-problem kita sebenarnya bukan pada jumlahnya, tapi pada kadar kepuasannya. Banyak orang yang sudah jumlahnya sangat banyak sekali, tapi tidak puas. Dan ada yang jumlahnya sedang biasa-biasa saja, malah mungkin sedikit, tapi sudah sangat puas. Gimana? Anda puas menjadi ini di sini? Misalnya ditanya, oh iya saya puas sekali, saya senang, saya gembira sekali, terima kasih. Itu namanya qanaah, puas. Silakan diaplikasikan. Mungkin tak sebaliknya. Dik, maaf nih ya sama istri. Saya puas punya suami saya. Puas mas, ini seperti yang saya impikan selama ini. Saya nggak bayangkan Allah Ta'ala bisa memberi nikmat seperti ini. Kalian juga begitu. Mas, kamu puas punya istri saya? Oh puas, puas sekali. Ini seperti ekspektasi saya ini. Dulu saya masih jomblo dulu, berangan-angan pengen punya istri yang gini. Dan ternyata cocok semua. Kamu ternyata orangnya itu cocok memenuhi syarat semua. Ini lebih, alhamdulillah, terima kasih. Kamu bersedia jadi istriku, menua bersama aku. Misalnya begitu. Ini adalah sebuah kepuasan. Ya Allah, ya Allah. Gitu ya. Kamu gimana? Kalau kepuasan gitu diungkapkan akan ditambah nggak? Oh ditambah. Layanannya ditambah. Kalau istri sudah nggak mau puas begitu, suaminya tambah. Layanannya ditambah. Saya besok pagi kita jalan-jalan yuk. Mana ke Bali. Itu karena saking senangnya. Itu juga begitu. Bilang puas. Aku puas punya istri kamu. Oh, dimasakkan lebih enak lagi. Itu contoh kalau kita bersyukur maka akan makin ditambah. Kalau sebaliknya, ya Mas, saya ini enggak seperti saudara-saudara saya, Mas. Saudara-saudara itu dapat orang kaya, ganteng, badannya kekar. Tapi kok saya kok rupanya takdirnya Allah ya Mas, dapat kamu, ya sudah gajinya cuma segini. Orangnya sakit-sakitan. Itu kira-kira suaminya jengkel nggak? Kamu kalau emang mau bisa ngomong sekarang juga, saya bisa katakan talak, gitu sampai gitu. Itu gawat tuh, justru malah mencaci maki itu jadi gawat. Mereka kurangan itu. Harusnya malah ya harusnya malah oke dirasa puas. Dosen begitu juga ke muridnya, ada mahasiswa bimbingannya. Aku senang punya bimbingan kamu itu. Kamu itu cerdas, rajin. Gimana muridnya? Tambah rajin, tambah belajar dia. Dan sebaliknya dosen yang ngomong, ah, apaan belas punya bimbingan seperti kamu, goblok. Wangil tuturane. Itu tambah jengkel kan muridnya itu. Tambah jengkel, dosennya dikerjain itu. Di kelas juga. Sebaliknya murid juga begitu. Alhamdulillah bersyukur sekali saya punya pembimbing dosen yang luar biasa. Saya punya dosen pengajar saya ini baik sekali. Makin puas. Maka makin
diperlakukan dengan baik. Mungkin pertanyaannya, saya tuh nggak menemukan Pak kebaikan pada benda yang saya ingin syukuri ini. Orang misalnya, saya syukuri ini, golek ono pasti ada. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Carilah yang baik-baiknya dan sebutkan. Itu sebutkan itu dengan lisan loh ya. Saya sudah nyebutkan Pak, tapi dengan hati kurang nggak iso. Menyebutnya harus dengan lisan. Hadis itu hadasa. Apa namanya itu? Percakapan. Jadi dengan sebuah dialog menyebut baik sekali, Anda sangat baik, Anda sangat ini sangat itu baik sekali. Itu adalah penyebutan dengan lisan, bukan sekedar di batin. Beberapa masih membatin. Saya sudah dengan istrimu, dengan anakmu sudah. Saya sangat mensyukuri punya anaknya, alhamdulillah. Sudah diceritakan? Belum. Ceritakan. Saya senang punya anak kamu, punya mantu. Aku senang punya mantu sampai anak. Sampaikan. Yang mertua senang, alhamdulillah punya mantu. Oh, nggak disampaikan. Gak apa-apa. Kok agak aneh ya. Yang awal memang aneh. Bisa tindak lanjuti itu nanti jadi nggak aneh lagi. Kalau disering-seringkan atau disampaikan, nggak disampaikan. Kalau misalnya beberapa orang mengatakan nggak ada Pak, sudah saya cari, nggak ada kelebihannya sama sekali. Misalnya ya sama apa di pekerjaan wis gampangnya pekerjaan sama ini. Wah, coba cari-cari lah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Cari baiknya, kemudian sebutkan dengan lisan. Itu level beneran syukurnya itu. Ya artinya ya puas, ya lisannya yang bilang puas, yang ikrar. Terus dilafatkan bil lisan, wa amalun bil arkan, dan dilakukan dengan amalan fisik alias tindakan. Ada tindakannya, makin puas kan ya, belajar. Orang-orang yang gimana kamu keterima di kampusmu ini sekarang kuliah ini kamu lulus. Puas Pak, alhamdulillah saya senang sekali dengan kampus saya ini. Mungkin rajin belajar, mungkin belajar. Barusan pengumuman SNMPTN nih. Senang sekali. Banyak orang yang nggak senang masuk kampusnya. Ngomongnya apa coba? Saya kepinginnya ya kampus yang itu Pak, itu papan atas, tapi ya gimana pilihan kedua ini terima di sini. Ya takdirnya Mas diterima aja. Gak puas sama sekali, padahal ribuan orang memperebutkan kursi yang sedang dia terima. Tapi dia ngomongnya tak enak kepada Allah Ta'ala. Oh ya ini sih ya Allah. Itu hati-hati. Tapi kalau dia memang puas, mungkin pilihannya sendiri. Kalau dia puas, maka makin senang belajarnya, makin rajin. Coba contohnya nggak rajin. Saya pernah jadi ketua jurusan, saya pernah jadi pembantu dekan, wakil dekan ya, wakil dekan. Jadi wakil dekan pernah, bidang akademik lagi. Pernah jadi dekan, saya 2 kali jadi dekan periode. Merasakan betul banyak orang yang akan kena DO, mahasiswa kena DO, itu orang tuanya datang ke saya. Tapi nggak usah orang tuanya, baru anaknya aja sudah ketahuan. Kenapa? Dari awal dia itu sudah nggak puas. Ada beberapa yang masih persiapan untuk ikut SBMPTN tahun depan. Bayangkan. Semester 1 dan 2, masa-masa keemasan yang mestinya dia sangat happy dengan jurusannya sehingga dia belajar sungguh-sungguh, itu diisi pikiran bahwa tahun depan mau SBMPTN lagi. Kira-kira serius apa nggak serius ketika belajar itu? Jelas nggak bisa serius. Ada bayangan bahwa nanti mau SBMPTN lagi untuk mencari jurusan lain. Nggak bisa dia serius. Dia lagi nggak di situ kok. Coba kepuasan ini bisa mengubah prestasi seseorang. Tapi kalau dia puas, ini adalah jurusan yang dipilihkan oleh Allah SWT untuk saya. Dan saya akan sukses dengan melalui jurusan ini. Saya akan mendalami semua ilmu yang ada di sini. Ini adalah pilihan Tuhan yang terbaik untuk saya ya ini. Yang itu kan jurusan terbaik. Itu terbaik, tapi untuk orang lain. Kalau ini terbaik untuk saya. Kalau sudah kayak gitu, semangat belajar. Kalau sudah semangat belajar, dia menguasai ilmunya. Kalau sudah menguasai ilmunya, dicari orang dimanapun berada. Ada lagu Jepang bunyinya begini. Mungkin bisa dicari nanti. Bang nih narana kutemu moto toku besana unlewan. Ada yang gitu. Ada kok. Ya. Apa? Sekai Nuhana. Ya, judulnya Sekai Nuhana. Yang nyanyi Smap ya, Sekai Nuhana. Bang ini narana kutemu tidak menjadi nomor 1 pun tidak apa-apa. Moto toku besana unlewan.
Yang terutama adalah, yang penting adalah menjadi Tokopedia spesial, only one dan satu-satunya. Tidak menjadi nomor satu pun tidak apa-apa, yang paling penting adalah menjadi spesial dan satu-satunya. Sebuah ilmu kan spesial. Nah, kalau spesial ini dipelajari dengan sungguh-sungguh, akhirnya dia menguasai betul, maka di kota itu mungkin dia satu-satunya. Mungkin sak provinsi dia itu satu-satunya orang menguasai itu. Dan orang akan mencari dia manapun dia sembunyi. Karena dia yang punya ilmu itu. Nggak usah dia mengejar pekerjaan. Nanti pekerjaan yang mengejar dia. Dia menguasai. Jadi efeknya qanaah ini panjang ya sampai pada kesuksesan karir. Karena itu saya katakan dzikir maut ini bukan untuk orang yang putus asa, malah sebaliknya punya optimisme tinggi untuk bisa sukses di dunia wal akhirah. Ya dunianya sukses, ya akhiratnya sukses. Gitu ya. Ini gak wingi-wingi ngerti ini sampean. Ngerti ini wingi-wingi. Dari kemarin bisa puas terhadap yang sudah kita kerjakan selama ini. Udah sangat puas, cocok nih ya Allah. Terima kasih saya kok ditempatkan di sini ya Allah. Ini adalah pilihan terbaik untuk saya. Dan engkau yang terbaik untuk saya. Udah. Qanaah betul puas. Sedikit banyak. Jadi kalau saya tanya berapa duit sampean sekarang ini di rekening atau di dompet, sampean puas nggak dengan jumlah itu atau kurang? Ya, saya ingin tahu dari ini. Raise hand aja. Gimana? Isi dompet sampean itu udah banyak atau kurang itu? Udah raise hand ini. Banyak ya? Banyak ya? Banyak ini duitnya ini berarti. Duit sampean banyak apa sedikit sekarang ini? Banyak nggak? Banyak duitnya. Duit sampean banyak apa sedikit? Di dompet kosong pakai, tapi di rekening ada. Rekening ada, rekening banyak. Rekening Mandiri, BNI, apa mana terserah. Atau mungkin rekening UFO, rekening GoPay. Banyak nggak ini duitnya ini? Banyak ya. Itu benar itu. Jadi harus punya keyakinan ya, asumsi bahwa duit kita ini banyak, sangat banyak. Enggak kurang, enggak kurang, banyak ini sudah Allah Ta'ala ngasih lebih-lebih ini. Mungkin pertama ya masih perlu paksa ya, paksa nanti bisa terus biasa, bisa jadi budaya. Itu mungkin begitu tahapnya apa? Paksa, bisa, biasa, budaya. Itu urut itu. Saya nggak bisa buang sampah baik-baik. Oh, nang Jepang di Lono uang, mungkin diparani Mbak RT ini. Nggak ada RT saya di sana. Kenapa kok bisa dipaksa oleh lingkungan? Ini tempat sampahnya ada 7 macam ini. Masuk plastik apa botol ini? Botol apa sampah basah ini apa? Elektronik bukan ini. Aneh kali. Pokoknya pikir dulu belum buang sampah. Ini dipaksa, akhirnya bisa. Pertama sulit tapi bisa. Ya, bisa sih. Biasa. Kalau udah biasa, budaya. Di sini di Indonesia tiba-tiba ibu-ibu jilbaban bawa kresek, kreseknya itu dilempar ke sungai. Aduh, miris ngelihatnya. Subhanallah. Jilbaban, sing ini kopiaan juga ya. Lempar kreseknya ke sungai. Kalau sungainya buntu, kemudian buntunya itu bikin banjir, banjirnya itu merusak lingkungan, terus warga mau ke masjid nggak bisa, mau kerja nggak bisa, bukan dosa itu. Ya dosa. Walaupun tampilannya religius tapi bikin dosa besar, yang dosa besar. Dikira nggak dosa, dikira yang dosa itu cuma minuman keras toh. Itu lebih dosa lagi itu. Membuntu rezeki orang. Baik, kita lanjutkan lagi. Wana aminha bil yasir. Warrogbah fil akhirah. Dan kecenderungan akhirat. Orientasinya untuk ukhrawi. Mau kerja, mau ibadah, ngaji, mau belajar, cari uang. Semuanya itu adalah rogbah fil akhirah. Orientasinya untuk ukhrawi. Sama API saya API mas, sama nggak API saya juga tetap API. Sama kasih saya ya terima kasih nggak apa-apa, sama nggak ngasih juga nggak apa-apa. Nanti yang ngasih Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kalau ngasih itu berlipat-lipat, berlebih-lebih. Nggak sedikit, banyak sekali Allah Ta'ala yang ngasih. Nggak seperti manusia. Manusia kalau ngasih berapa sih? Paling sepadan dengan yang kita kasih. Itu juga kadang dikurangi. Tapi kalau Allah Ta'ala yang ngasih, berlebih-lebih. Itu bagi teman-teman yang jadi petani itu coba. Kasih aja satu butir apa itu jagung misalnya, masukkan ke dalam tanah.
apa keluarnya. Iya, keluar semuanya terus kayak besar-besar dari jagung besar-besar jagungnya. Malah ada beberapa buah butir jagung. Dan satu jagung itu ada daunnya, ada klobot, ada rambutnya, ada macam-macamnya. Dan satu biji jagung itu, satu butir jagung itu, apa kok butir sih? Satu jagung gitu ya. Itu butirannya ada berapa puluh itu, berapa ratus. Dan tadinya anak cuma satu biji aja jagung. Kalau Allah Ta'ala kalau memberikan kayak gitu itu, berlebih-lebih. Jauh daripada ekspektasi kita. Aman ya. Berarti kalau kita melakukan sesuatu orientasinya ukhrawi aja. Nanti yang balas Allah. Oke, aman memberi sesuatu kok nggak dibalas, nggak apa-apa, yang balas Allah. Pilih mana? Dibalas orang itu apa dibalas Allah? Balas Allah. Sayyidah Aisyah itu kalau ngasih seseorang, orang itu misalnya yang dikasih ngasih seseorang makan misalnya yang sedekah misalnya kasih duit misalnya orang itu lewat pembantunya dipesan nih, ini jangan bilang kalau dari saya ya. Oh, kenapa? Sudahlah, jangan bilang-bilang kalau dari saya. Nanti kalau kamu bilang dari saya, nanti dia bingung balas. Nah, saya sendiri lebih senang dibalas oleh Allah Ta'ala daripada dibalas manusia. Sayyidah Aisyah ini orientasinya bahwa ini nanti ukhrawi. Itu memang budayanya para ambiya begitu. Yang ditularkan melalui keluarga kepada keluarga beliau. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada keluarga beliau, istri beliau, putra beliau, dan para ulama, para aulia. Dan kita sendiri harus ikut logika kenabian seperti ini. Kalau sampean nggak dibalas di dunia, berarti dibalas oleh Allah di akhirat. Gitu. Jadi nggak usah berharap-harap balasan. Kamu punya junior, terus membimbing. Setelah dibimbing, dia nggak terima kasih kepada sampean. Sedih nggak? Punya junior, udah diajari, nggak terima kasih, padahal dia sudah naik pangkat, dia mendapatkan keuntungan, mendapatkan apa yang diharapkannya. Terima kasih aja enggak, apalagi ngirim buah. Gimana? Sampean sedih apa enggak? Seharusnya tetap gembira, malah lebih gembira lagi. Sebab nggak dibalas oleh dia. Yang balas Allah. Coba saya tanya, seandainya sampean memberi kepada seseorang, terus orangnya enggak mau balas, itu baik atau enggak baik? Menurut sampean, baik apa enggak baik? Enggak seneng ya? Cuman seneng apa enggak gitu? Enggak seneng ya? Harusnya seneng itu. Loh, ngasih orang, orangnya nggak mau mengembalikan pada kita. Udah membimbing orang, orangnya nggak terima kasih pada kita. Itu seneng nggak? Harusnya seneng. Harus seneng. Kenapa kok harusnya seneng? Karena kita dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita itu berharapnya hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia. Nah, kalau ini diterus-teruskan, akhirnya kita terbiasa bahwa harapan kita hanya kepada Allah. Harapan dibalas hanya oleh Allah. Bukan dibalas oleh manusia. Ini ada orang tua yang masih ngomong gini nggak? Kamu itu nak mulai kecil saya besarkan, saya hamil 9 bulan menurut kamu, terus saya susui kamu selama 2 tahun. Kamu kok begini kepada saya? Dan saya, masih ada nggak ibu yang kayak gitu? Cocok sampean dewi aja, jangan ya. Kalau ada gitu biarin aja sudah memang masa berlalu. Tapi sekarang sampai ke depan jangan ada gitu lagi. Wong nyusui anak kok berharap dibalas oleh anak. Di mana ikhlasnya itu? Memelihara anak, mendidik anak kok berharap untuk mendapatkan balasan. Harusnya tetap semuanya itu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Ini nak ya, kamu saya baiki, kamu baik, yo nggak apa-apa, alhamdulillah. Kamu saya baiki, nggak kamu baiki, yo nggak apa-apa. Saya melakukan kebaikan ini semua karena perintah Allah, hanya untuk Allah. Pada istri sama, pada suami sama. Mas, sampean tak api, sampean api, ya alhamdulillah, sampean nggak api, yo terserah sampean. Kenapa? Saya api ini perintah Allah, bakti kepada suami. Jadi sama, kamu saya belanja ini, kamu bikin yang enak untuk saya ini, ya alhamdulillah. Enggak apa-apa. Karena itu perintah Allah. Saya memilih keluarga, menyayangi keluarga itu adalah perintah Allah. Sama nek ngono sama sampean, anak sampean dadi. Kenapa? Karena itu hanya untuk Allah. Bukan berharap balasan dari anak. Bukan berharap balasan dari istri. Bukan balasan dari suami. Bukan balasan dari
anak buah, bukan balasan dari tetangga, bukan balasan dari teman. Balasan itu hanya dari Allah. Kalau udah gini kita mikir bahwa memang dekat kita dengan Allah ini. Waktu kita juga menghadap Allah ini nggak panjang. Kita harus banyak-banyak mendapat balasan dari Allah, bukan balasan dari manusia. Mepet waktu kita ini. Nggak tahu berapa lama kita bisa di dunia ini ya. Nggak tahu. Ya Allah. Mungkin sebentar lagi kita menghadap pada Allah Ta'ala. Maka reward point dari Allah Ta'ala ini kita cari sebanyak-banyaknya ini. Kalau kita masih berorientasi kepada duniawi, umur kita masih panjang, kita harus berorientasi banyak sekali pada duniawi, supaya dapat balasan dari orang, supaya dinaikkan pangkatnya, supaya diterima kasih, supaya dipuji. Nyari reward pujian sebanyak-banyaknya. Panjang berarti waktunya. Padahal ini isrul amal, waktu kita ini pendek. Sudah saatnya kita harus mencari reward sebanyak mungkin yang dari Allah, bukan dari manusia. Dari manusia nggak lama. Sama terima kasih itu sampai berhari-hari gitu dah. Boten, paling berapa menit sudah hilang terima kasihnya. Lu kok menerima kasih, Masya Allah. Innalillah itu loh. Ada orang yang sangat berjasa luar biasa terus meninggal dunia. Di kampung sampean misalnya, di kampung sampean ada orang yang baik sekali meninggal dunia. Itu innalillah enggak? Innalillah. Di grup adanya lah, innalillah. Berapa lama kira-kira? Paling lama 24 jam. Jam ke-25 aja sudah enggak ada. Terima kasih, innalillah lagi. Diingat orang, jasanya ada paling 3 hari. Seminggu nggak ada orang sampai seminggu ingat Pak ini Pak ya dulu ke kita. Tuh, manusia tuh segitu. Nggak panjang rewardnya dari manusia. Dan kalau terima kasih itu terus kayak duit gitu. Nggak mesti. Paling kayak duit ya apa jenenge berapa. Biarkan. Ini dari manusia segitu. Nah, dari Allah abadan. Kalau sudah ada di surga itu abadan. Kholidina fiha. Kholidina fiha itu ya selama-lamanya. Baik, jadi kita semua sudah paham sekarang bahwa sesungguhnya dengan dzikrul maut ini kita ingat bahwa maut ini belum nggak lama lagi nih, bukan jangka waktu yang panjang, sebentar lagi kita. Maka kita banyak-banyak mencari apa yang bisa di reward oleh Allah, kasih reward, kasih balasan. Terima kasih oleh Allah SWT. Karena itulah disebut di sini warroghbah fil akhirah. Orientasimu untuk orientasi ukhrawi aja, nggak usah duniawi. Kalau kecampur gimana? Oke, kecampur nggak apa-apa wis duniawi, tapi kurang dari 50%. Ukhrawinya 60%, 70%, duniawinya 40%, 30% nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 70 ukhrawi, 30 duniawi. Nanti tapi ditekan terus sampai 80 ukhrawi, 20 dunia. Sampai 90 ukhrawi, 10% dunia. Kalau bisa nanti 100% ukhrawi. Itu yang dijalankan oleh Rasulullah. Kan itu sampai nggak heran ketika Rasulullah misalnya diajak orang terus Rasulullah nggak marah, itu nggak heran. Ini logika Nabi nggak gitu. Rasulullah memberi makan kepada orang Yahudi perempuan itu, terus Rasulullah dimaki-maki, enggak heran. Karena bagi maki-makinya manusia itu seberapa sih? Ya, kalau dimaki-maki Allah, lah itu luar biasa itu. Gawat. Tapi dimaki-maki oleh manusia. Oh, di mana? Bedanya di mana? Maki-makinya orang itu, saya berapa waktu lalu bisa saya sebuah amanat. Ada beberapa orang yang nggak suka di situ. Maki-maki saya nggak ngerti. Padahal ini Allah Ta'ala yang beri, dan saya nggak pernah minta, malah cenderung menolak jabatan itu. Begitu saya menerima jabatan itu dimaki-maki sama orang itu. Tapi lagi-lagi maki-makinya dia kuat berapa lama sih? Sampai setahun? Enggak sampai setahun dia maki-maki. Begitu kita ngeladeni dia rasa nyaman, ya senyum juga akhirnya dia. Enggak lah. Ya manusia memang maki suka begitu, suka ngomel. Halu'ah. Wa idza masal syaru jazu'ah. Kayak enak didik wis ngomel-ngomel. Ya begitulah saudara-saudara. Jadi kalau kita memikirkan orientasi kepada duniawi, pujian atau celaan orang, nggak panjang itu. Dan itu cuma sesaat, tidak ada efeknya apapun. Tapi kalau yang dipikirkan adalah pujian dari Allah, jangan sampai dapat celaan dari Allah, wah itu ukhrawi namanya. Robba fil akhirah. Berorientasi kepada akhir. Watazawwadulaha, sehingga kita bisa persiapan itu prepare laha bil a'mali sholihah dan amal-amal yang hanya lillahi ta'ala gitu. Nah, ini persiapan yang baik dengan cara melalui zikrul maut. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah kamu zikir, mengingatnya. Zikir itu enggak mesti nyebut, mengingat hadhimil ladzat, yaitu yang menghancurkan kelezatan.
Apa itu menghancurkan kelezatan? Ya maut. Maut itu menghancurkan kelezatan. Yakni al-maut. Bahkan alaihi salatu wassalam Rasulullah bersabda, yaqumu minal laili fayunadi. Ya Rasulullah ketika sholat tahajud pernah malam itu beliau mengatakan begini, ja'al mautu bima fihi, ja'atir rajifatu tatba'uha ar-radifah. Maksudnya apa? Lu kok bilang begitu ya? Ja'a telah datang al-maut, mati bima fihi dengan sesuatu dalamnya. Ja'atir rajifah, telah datang rajifah. Rajifah ya panggilan dari malaikat Israfil itu, orang akan mati semua. Tatba'uha ar-radifah, nanti akan diikuti radifah. Itu panggilan lagi dari malaikat Israfil. Nggak tahu bunyi trompetnya kayak apa, toet apa begitu, bagaimana nggak ngerti. Tapi bunyinya itu akan menggelegarkan seluruh umat manusia. Dengan rojifah itu akan mati, dengan rodifah nanti akan bangkit. Jadi 2 kali trompet ya nanti, rojifah dan rodifah. Kok jahat? Telah itu saking dekatnya. Bukannya fi'il madhi itu telah lampau, Pak. Iya, tapi kalau sangat dekat biasanya digunakan fi'il madhi. Contoh gini, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu kalau lagi qomat kan ada gitu ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu qad qamat itu apa? Telah berdiri, telah didirikan. As-shalah, shalat. Jadi salatnya telah didirikan. Padahal belum salat kan itu, baru qomat. Ya itu karena saking dekatnya antara salat itu dengan saat qomat. Walamma su'ila shalawatullahi alaihi minal aqyas minan nas manhum. Ketika Rasulullah ditanya siapa orang yang disebut pintar itu Rasulullah, aqyas itu. Minan nas, manusia, manhum. Siapa mereka? Qala Rasulullah bersabda, enggak nyebut nama orangnya, tapi nyebut karakteristiknya. Aksaruhum bil mauti dzikron. Orang yang paling banyak ingat terhadap mati. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan paling bagus persiapannya juga kematian tadi. Persiapan tadi yang saya sebut sebagai mencari reward sebanyak-banyaknya, mencari bintang sebanyak-banyaknya dari Allah Ta'ala. Ini adalah isti'dad, persiapan. Ulaika al-aqyas. Itulah orang yang cerdas. Zahabu bi syarafid dunya, mereka akan mulia dengan kehidupan dunia. Ingat ya, syarafid dunia. Dunia lo duluan ini. Wa na'imil akhirah. Jadi syarafid dunia dapat, na'imil akhirah, kenikmatan akhirat dapat. Ya, perhatikan tadi yang saya sampaikan bahwa dengan orientasi kita Qurawi, sama nggak usah berharap-harap dibaiki anak. Sama silakan berbuat baik sebaik-baiknya kepada anak. Anak berbuat baik sama yang terima, nggak berbuat baik sama yang terima, sebab yang akan membaiki sampean adalah Allah. Sini nggak usah terlalu banyak berharap kepada anak. Nah, kalau sudah ikhlas betul gini pada Allah, itulah tandanya nanti anak itu akan jadi baik, jadi baik, jadi baik. Insya Allah akan jadi baik. Terserah teman melakukan kebaikan apapun, ngetokno duit, mengeluarkan duit sebanyak apapun untuk anak. Enggak usah diniati bahwa biar nanti anak saya membalas kepada saya, enggak usah. Diniati supaya nanti dibalas oleh Allah. Kalau dibalas oleh anak, anak itu ya manusia itu ya makhluk. Ngapain kita berharap kepada makhluk, berharapnya kepada Allah. Sampai memimpin suatu unit, sampai memimpin suatu perusahaan, enggak usah berharap dibalas baik oleh anak buah, enggak usah. Anak buah itu ya makhluk, makhluknya Allah. Mereka manusia, makhluknya Allah. Berharap kepada makhluk, berharap harus kepada Khalik, kepada Allah. Gitu. Kalau sudah gini sama tenang, insya Allah dalam pekerjaan kita menjadi dosen atau menjadi ustadz, menjadi pengajar, nggak usah berarti baik santri. Santri kok nggak sopan kayak saya, nggak usah. Nanti berarti disopani oleh Allah aja. Ya Latif, Allah Ta'ala mah lembut, sopan sekali, sangat lembut sekali. Terus berharapnya kepada Allah saja. Sama apik nang aku ya wis, gak apik ya wis. Yang penting Allah Ta'ala apik nang aku, begitu. Nanti apik-apik dewe itu. Tapi kalau sebaliknya justru malah ruwet. Malah sama ini kok hamil tiba-tiba. Jadi karena berharap ya, orang tua yang kayak gitu itu. Kamu tuh kandung ini, kamu baik, kamu tuh saya biayain sampai wah. Ya biar saya biaya tak gentani kayak gitu. Tapi kalau sampean hamil mosok karepku. Kan hamil kan karena sampean seneng-seneng mbek bojo sampean dhewe kan. Apa? Seneng-seneng bapak terus hamil kok sing salahno aku. Sing seneng sampean kok sing disalahno aku. Bisa aja begitu anak yang kurang ajar kan jawabnya. Ya, jangan sampai ada yang jawab seperti itu. Tapi intinya bahwa orang tua yang berangan-angan balasan anak itu pasti akan mengudar-udar, mengungkap-ungkap, mengundat-undat apapun yang dia pernah lakukan. Diundat-undat ngarepe anak.
Oh, maksudnya gak kepingin dibalas Allah Ta'ala itu. Ini kan gak ikhlas. Baik, untuk siapapun ya, monggo. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai keluarga, sebagai orang yang bekerja, sebagai pimpinan, sebagai bawahan, nggak usah ngundat-ngundat. Ngundat-ngundat itu mencerminkan bahwa kita ini memang tidak melakukannya secara ikhlas. Nah, ya, siapapun pernah melakukannya mungkin. Saya juga kayaknya pernah melakukannya, tapi tetap cepat istighfar dan ditandani oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, mohon diperbaiki diri saya, ya Allah. Jebur kan artinya perbaiki saya ya. Improve lah diri saya, ya Allah. Firli ampuni saya, warhamni kasihani ya Allah, saya ini enggak ngerti apa-apa, kasihani ya Allah, warhamni wajiburni, improve lah saya ya Allah, perbaikilah saya. Kurang-kurang baiknya mohon diperbaiki ya. Saya warfa'ni, diangkat derajatnya oleh Allah. Demikian, mudah-mudahan satu halaman ini saja bisa kita amalkan. Diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Gih, matur nuwun. Zoom, Pak Sali. Kami. Ada yang mau di-share kah? Silakan. Tanya. Ada yang tidak ditanyakan kah? Izin Pak Kiai. Monggo Pak Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sedikit sharing Pak Kiai, mohon diluruskan. Jadi akhir-akhir ini, mungkin sudah beberapa tahun belakangan ini, banyak orang-orang yang saya lihat itu sebenarnya secara keyakinan masih belum kuat, tetapi memaksakan diri untuk bersedekah, berbagi rezeki yang tujuannya memang pada akhirnya ingin mencari keuntungan diri sendiri. Artinya karena ada hadis yang menjelaskan bahwasanya ketika kita berpuasa, ketika kita bersedekah, maka akan dibalas berlipat-lipat. Nah, sehingga banyak juga yang merasa kecewa, ini kok nggak dibalas-balas gimana gitu. Artinya setelah seperti itu, keyakinannya menjadi rontok kembali. Yang pertama misalnya yakin karena akan dibalas gitu oleh Allah dengan bersedekah itu, tetapi sebenarnya bersedekah pada ujung-ujungnya merasa kurang ikhlas karena mengharap balasan, mengharap keuntungan yang lebih semacam bertransaksi pada Allah, padahal Allah tidak pernah bergantung pada siapapun. Allah memiliki sifat mutlak seperti itu. Jadi mungkin ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika tadi ada diskusi mengenai apakah tabungan saya banyak gitu. Saya salah satu yang raise hand gitu, mengangkat tangan. Nah, itu pada kondisi tertentu juga merasa tabungan kita sedikit, Pak Kiai. Misalnya saja, saya merasa tabungan saya banyak ketika kita melihat orang-orang yang mungkin di penglihatan kita secara materi kurang. Atau saya melihat kondisi saya sendiri dari sebelum-sebelumnya
dibandingkan sekarang lebih bagus sekarang. Nah, tetapi ketika kita melihat kebutuhan yang lebih besar, gitu kan, misalnya untuk biaya anak sudah ada belum, untuk persiapan punya rumah sudah ada belum, untuk persiapan. Nah, ketika melihat seperti itu, merasa tabungan ini, oh kok kayaknya kurang ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana agar hati kita bisa selalu balance, itu artinya secara duniawi kita rasional, tapi secara ukhrawi kita juga tetap menjalankan agar tidak hati dan pikiran kita tidak terbawa bahwasanya fokusnya harus mengumpulkan segini, gitu kan, sampai melupakan yang dianjurkan oleh agama. Jadi mohon pencerahannya Pak Kiai. Nah, ya, baik. Ini pertanyaannya ya, kayaknya mewakili nih. Banyak yang punya pertanyaan sama nggak ini? Mungkin. Pertanyaan sama nggak? Nah, jangan ada yang punya pertanyaan sama ini. Saya banyak yang kayak gini. Aduh ya Allah. Baik, kita bahas yang pertama dulu ya. Ini bersodako terus berharap mendapatkan balasan, kok tidak dibalas-balas. Memang sodako itu terus berakhir biasanya itu memberi impact pada orang itu, bisa dapat balasan dari Allah. Tapi banyak juga amalan-amalan itu ternyata nggak segera mendapatkan balasan. Nah, kalau kita sendiri punya pikiran bahwa kok nggak dibalas-balasin, coba kita lihat bagaimana kalau kita menanam sesuatu itu. Mungkin yang kita tanam adalah mangga, dengan biji mangga yang kita taruh di depan halaman kita. Itu kayaknya nggak bisa langsung besok pagi berbuah kan ya, mangga. Mungkin besok pagi aja bersemi aja belum. Ini setelah seminggu baru ada tunasnya. Dan itu bisa jadi ada tanaman yang memang segera panen dalam waktu sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, bahkan mungkin sekian puluhan tahun baru dapat. Bisa jadi begitu. Jadi tidak semua amalan itu bisa langsung bisa kita tuai buahnya itu besok pagi. Ada juga yang masih butuh waktu lama. Bahkan mungkin dia sudah meninggal, buahnya baru bisa di. Siapa yang menuai? Anaknya, cucunya, keturunannya. Itu bisa jadi buah-buah yang ditanam oleh orang tua kita. Karena itu saya dianjurkan oleh para guru saya kalau baca Al-Quran itu suka bilang kepada Allah Ta'ala bahwa ya Allah, pahala bacaan Al-Quran saya ini mohon dihadiahkan kepada mbah-mbah saya, mbah-mbah saya yang sudah meninggal dunia. Karena mereka bisa jadi ketika berdoa itu min dzurriyyatina qurrata a'yun, min dzurriyyatina itu kan keturunan saya. Jadi yo anak, yo cucu, cicit itu keturunan. Itu mereka akan mendapatkan barokah. Jadi kalaupun sedekah terus maksa-maksa Tuhan untuk bisa segera diterbitkan itu reward-nya sekarang juga di dunia, itu sebenarnya keliru. Karena kita maksa-maksa terhadap yang memberi. Juga sedekah ini sebetulnya adalah membangun sesuatu di surga. Saya ceritakan ketika Rasulullah Mi'raj itu, ketika Rasul perjalanan oleh malaikat Jibril dilewatkan kepada suatu daerah yang ada malaikat banyak sedang membangun. Bangunan itu belum jadi. Para malaikat sibuk ribuan jadi tukangnya. Ternyata Rasulullah bertanya, itu rumah siapa? Rumahnya umat panjenengan Rasulullah. Kok dibangun sampai segitu gedenya? Oh belum, itu Rasulullah lebih gede lagi itu. Ternyata setelah suatu waktu Rasulullah sudah pergi, terus balik ke situ lagi, Rasulullah kembali pulang lewat situ lagi. Ternyata rumah tadi itu bersih, nggak ada malaikatnya. Malaikat rumahnya belum jadi, tapi malaikatnya sudah pada pergi. Kenapa? Karena sudah tidak beramal lagi orangnya di dunia. Gini Rasulullah, kalau mereka di dunia ini beramal, ya termasuk bersedekah ya, malaikat ini nggak usah disuruh, akan kerja sendiri, akan dibangun seindah mungkin. Nanti kalau mereka berhenti ya berhenti juga pembangunannya. Maka pembangunan ini nanti juga akan berakibat adanya balasan di akhirat yang berupa bangun-bangunan. Jadi sedekah tadi bisa saja di dunia mendapatkan segala balasannya, bisa juga ukhrawi. Yang pasti harap cepat-cepat memaksa-maksa Tuhan ini yang nggak benar. Gitu ya. Jadi makin lama sepertinya makin kuat ini. Tapi kalau misalnya cepat, oke lah. Tanaman yang hasilnya segera itu apa misalnya? Ya banyak lah ya. Tapi sekali tuai biasanya yang segera itu. Tapi yang hasilnya itu agak lama, biasanya tidak sekali menuai.
Dia akan terus ada terus. Kelapa itu ada terus, mangga ada terus. Bukan sekali diambil mangganya terus mati mangganya, enggak. Itu beda dengan tanaman. Contohnya seperti itu. Kita bisa melogikakan sendiri. Yang kedua, oke lah kita merasa tumbuhan kita kadang banyak, kadang sedikit karena memang perubahan di dalam hati kita. Kalau kita ternyata banyak memiliki isrul amal tadi, 10 amal berharap panjang sekali. Kadang-kadang itu langsung kita punya langsung full banyak sekali kebutuhan dan kebutuhan itu masing-masing ada cost-nya biayanya. Biayanya berapa? Kita total keluar angkanya. Begitu angkanya begitu besar dan yang kita punya kecil itu langsung kita ngomong kurang. Tapi nanti dulu, seandainya kita punya segitu, seandainya nih ya, seberapa yang kita punya? Yang kita punya hanya X, yang kita inginkan adalah X plus berapa? 1 miliar misalnya, X plus 1 miliar. Apakah seandainya kita punya 1 miliar itu, terus dirasa cukup? Biasanya begini, orang yang sudah punya sekian, dia punya kebutuhan atau keinginan yang sekian juga. Kalau dia makin tinggi lagi, dia masih punya kebutuhan lagi, request yang lebih tinggi lagi, gitu terusnya. Karena itu tidak akan pernah cukupnya. Jadi seberapapun kita punya, kita akan punya request permintaan ulang kepada Tuhan yang jumlahnya juga sebanyak itu. Gitu. Itu pemodelan antara harapan dengan kepemilikan ya. Pemilikannya sekian, harapannya akan segitu. Gitu. Makin besar. Dan kebutuhannya juga makin banyak. Orang makin tinggi, statusnya juga akan kebutuhannya makin besar. Jadi sebenarnya tidak ada itu yang namanya cukup itu. Pasti akan kurang terus. Nggak akan ada seorang mengatakan cukup. Sampai dia zurtumul maqabir. Tapi zurtumul maqabir ada yang maknai itu menyombongkan orang dulu itu datang dengan ke kuburan. Tapi al-hakumut takasur ini dilalaikan dengan memperbanyak. Ya, artinya double ya. Ini adalah orang yang membanggakan dirinya sampai dia sumber-sumber di kuburan. Kuburannya itu kan banyak dulu orang-orang terkenal. Jadi dia membanggakan sebagai anak orang terkenal. Enggak, pada kondisi ini sebetulnya cukup itu tidak pernah ada. Kecuali dia bisa memanage hatinya sehingga dia bisa mengatakan bahwa cukup ini. Ini sudah lebih dari cukup yang diberikan Allah. Bagaimana dengan anak-anak ke depan? Anak-anak itu ada yang mengatur. Yang mengatur adalah penciptanya. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya. Saya bukan pencipta anak-anak. Oke. Anak-anak ini datang ke dunia ini didatangkan oleh Allah taala. Saya pun dulu lahir juga dalam kondisi nggak pakai baju dan nggak bawa duit dari alam kandungan ibu, itu nggak bawa apa-apa. Terus sekarang diberi nikmat segini banyaknya Allah Subhanahu wa taala. Memang ada kontribusi orang tua segini, tapi itu dari Allah Ta'ala. Dan sisanya sampai sekian ini orang tua nggak kontribusi sama sekali dari segi finansial ya. Ini Allah Ta'ala semua yang ngasih. Kalau saya mikir begini berarti kalau kita mikir anak-anak sampai nanti 7 turunan makan apa ya anak saya 7 turunan nanti. Terlalu turun amal itu. Itu yang lain. Jadi silakan di-manage sendiri hatinya itu supaya memang bisa mengatakan bahwa ini cukup. Walaupun ada rahasia di belakang yang kalau sudah merasa cukup, nanti akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau ini rahasia ini kejebaknya jadi, ya nanti biar ditambah, maka kita katakan cukup ya. Kita pura-pura cukup aja, supaya nanti ditambah oleh Tuhan. Berarti gak cukup itu, karena masih memikirkan tambahan. Saya kira ini kita bisa diambil kesimpulannya. Ya, masih ada lagi kah hadirin? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri ya acara ngaji kita hari ini. Dan bermanfaat. Masih ada yang nambah. Masih ada Pak Kiai. Melalui grup ya. Waduh, sebentar. Saya cek dulu. Bagaimana jika ketika bekerja justru menambah jumlah hutang yang harus ditanggung? Apakah diperbolehkan untuk melaporkan kepada Allah dan menuntut kepada pemberi kerja? Karena yang memberi hutang pun juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi sehari-hari. Dan untuk teman-teman yang lain justru lebih berat. Yang kedua, apakah boleh bersedekah untuk belajar istiqomah mesti masih punya hutang? Sisi yang pertama dulu, yang pertama ya rupanya punya hutang dan kenyataannya punya hutang, berarti kan memang butuh toh. Itu butuh. Ya kenyataannya seperti itu, mau apa lagi? Ya, mari kita beresan dalam keadaan diri kita ini dalam kondisi diberi rezeki Allah Ta'ala dan rezekinya itu berlebih-lebih, luar biasa. Kita manage hati kita. Monggo, nggak tahu meskipun mungkin orang itu punya hutang, tapi kalau dia bisa manage hatinya, yaitu diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Ta'ala, meskipun dengan hutang itu dan harus segera dibayar hutangnya itu, tapi dia itu
merasa dia diberi nikmat yang luar biasa, diberi nikmat yang sangat banyak. Beda kalau dia merasa wah dalam kondisi kurang, terus namanya kekurangan, berarti tidak merasa qanaah, rasa puas. Nah, dengan belajar seperti ini, maka dia bisa memanage, akhirnya dia selalu merasa puas dimanapun berada, kapanpun, dimanapun, selalu merasa puas. Nah, beberapa orang itu kapanpun, dimanapun, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cocok. Ditaruh dimanapun, dia bunyi cek, ini, aduh, cek-cek-ceknya itu menunjukkan ketidakpuasan, menunjukkan dia protes, tidak setuju terhadap keputusan Allah. Itu bahaya ya. Kita harus selalu setuju dengan Allah. Apapun yang terjadi harus setuju dengan Allah. Ya, kalau mau dilogikakan sedikit ya, bahwa apapun telah dipilihkan yang terbaik oleh Allah untuk hamba. Kemudian apa boleh melaporkan kepada Allah dan menuntut kepada pemberi kerja. Silakan, mau bicara apa dengan Allah Ta'ala terbuka. Kita diberikan hak untuk munajat, kok hak sih? Dengan kesempatan untuk bermunajat, untuk berdialog kepada Allah, sampaikan. Tapi sebisa mungkin harus membuat mindset seperti yang tadi. Mindsetnya adalah kita ini sudah diberi cukup sangat banyak. Gitu. Kepada pemberi kerja kita wadul misalnya, usahakan wadul yang baik. Jadi alhamdulillah saya gembira sekali bekerja di sini Pak. Alhamdulillah, terima kasih sudah mempekerjakan saya. Itu rasa terima kasih. Maka dia akan menambah itu reward-nya atau menambah fasilitasnya, kan itu logika umum seperti itu. Ya bagi yang punya logika terbalik, saya rugi Pak kerja di sini, saya itu kalau mau sebenarnya kerja di luar negeri, saya itu nggak seperti ini, sahabat saya itu pangkatnya tinggi, saya itu kuliahnya jauh loh Pak dulu itu, wah habisnya banyak, tapi Bapak ternyata nggak di kerjaannya kayak gini, udah gini gajinya cuma segini. Pemberi kerja digitukan, ngamuk nggak? Oh, saya berhenti ya, dipecat, pagi dipecat. Maka ngomong kepada pemberi kerja harus matur nuwun, merasa puas, gembira, gitu. Maka akan ditambah. Itu logika umum itu sudah. Saya sebenarnya nggak perlu pakai dalil untuk ini, tapi karena ini pengajian, saya kasih dalil la in syakartum la azidannakum. Harusnya nggak usah dalil ini. Secara umum manusia pun demikian. Kalau dia diterima kasih, dia akan menambah. Sampai juga diterima kasih, tambah seneng nggak oleh pimpinan misalnya? Wah senang sekali saya pekerjaanmu, kualitasmu bagus ini. Oh, bagus sekali kayak gini kualitasmu itu. Dan kamu itu juga kayaknya penuh semangat gitu ya. Kalau kerja selalu semangat ya. Luar biasa kamu. Oke, itu makin baik apa enggak? Makin baik, makin semangat. Makin semangat. Sama, walaupun anak misalnya, pinternya lagi belajar, tambah dipegangin bukunya. Tapi kalau sama Meli, buku kok dipegang-pegang, nah sobek nanti itu. Dibuang bukunya. Diomelin, nangis saya. Kamu itu enggak belajar, diomelin anaknya. Tambah nangis. Istri begitu juga, pintar kamu dek, tambah cantik, makin hari makin cantik. Tambah dandan itu. Tapi kalau kamu kok kumus-kumus, nggak tampil kok sih, oprot itu, malah nggak mandi. Makin nggak mau mandi. Suami gitu juga, mas sampean itu rajin ya, luar biasa, badannya kuat sekali. Tambah sekep dia, nanti apalah dipegang nanti. Mungkin jendela dicukiti juga. Saking rajinnya. Tapi kalau suami begitu kan coba dilakukan. Sama lu jadi orang laki kok malas gitu, mas malas, malas tidur, tambah masuk kamar tidur gak keluar itu nanti rebahan terus. Tergantung omongan kita. Makin kita mengapresiasi, makin banyak dia tumbuh. Ulangi, makin kita mengapresiasi, makin banyak dia tumbuh. Kalau pengen menghentikan gampang, ngomong aja yang elek, nanti berhenti. Anak lagi belajar, ngomong yang jelek, nanti gak berhenti. Kamu tuh goblok itu belajar, mas. Goblok dia. Itu disebut mandi omongi. Orang Jawa bilang mandi omongi. Bukan karena itu saja sebetulnya, tapi karena dia mengapresiasi atau mencela. Karena dia mencela, maka akan menghentikan ya. Apa in kafartum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, tidak mau syukur, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Azab di antara yang pedih itu, dihentikannya nikmat itu, wah ngeri itu. Apalagi kalau ditambah dengan siksaan. Karena itu monggo kepada pemberi kerja, monggo banyak-banyak berterima kasih. Ya, bil arkan misalnya dengan menunjukkan bahasa tubuh ya, bil arkan itu bahasa tubuh, menunjukkan kita tuh puas. Bahasa lisan kita ngomong secara terang-terangan. Alhamdulillah, urusan kita maju, Bapak memimpin dengan baik, tapi semua terayomi. Kalimat-kalimat seperti itu kayak menjilat, tapi sesungguhnya adalah ekspresi kepuasan seseorang. Tidak menjilat. Ya, monggo disesuaikan. Kalau mungkin terlalu berlebihan ngomongnya menjilat kali ya, tapi sesuaikan kenyataan.
Tapi Pak di sini nggak ada kelebihannya. Cari sampai ketemu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Cari di mana baiknya, sebut. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Udah belajar berdagang masih mudah-mudahan sudah bisa-bisanya aja. Sekuatnya aja, nggak usah sedekah berlebihan, nanti malah nyakitin diri sendiri. Nggak baik itu. Kalau memang nggak punya, bukan bersedekah, tapi nerima sedekah gitu ya. Ya nggak usah berharap sedekah, enggak, nanti berharap dikasih sedekah orang. Lagi-lagi berharap pada orang, nggak, berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf. Kita akhiri ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close ya. Oke. Sami-sami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Sami-sami. Nggih, matur nuwun Mbak Zoom. Sehat semuanya.